Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 856655805, prodi S1 PGSD UPBJJ UT Tanjung Timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dan tentunya relevansinya bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan 3 badan penting dan melalui beberapa tahapan krusial, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI. Proses dimulai dengan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI bertugas menyelidiki dan menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertamanya, beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Suepomo 31 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Y.R. Soekarno 1 Juni 1945 menyampaikan usulan 5 prinsip yang ia namakan Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta. Waktu perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI dibentuk Panitia 9, diketahui Ir Soekarno untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Hasil rumusan ini dikenal sebagai Piagam Jakarta yang membuat rumusan 5 sila: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI untuk menjaga ketuhanan dan persatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Dilakukan perubahan pada sila pertama sebelum Pancasila disahkan. Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum pengesahan, rasa kontroversial dalam sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Rumusan final sah sebagai dasar negara: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang sah dan menjadi dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Nilai-nilai luhur yang tercermin. Peristiwa perumusan Pancasila dari BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari kepribadian bangsa Indonesia. Toleransi dan kebijaksanaan terlihat jelas dalam momen pengubahan sila pertama dari Piagam Jakarta. Para pendiri bangsa termasuk tokoh-tokoh Islam menunjukkan sikap rela berkorban dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan demi persatuan bangsa yang majemuk. Musyawarah dan mufakat. Seluruh proses perumusan dasar negara dilakukan melalui perdebatan dan penyampaian pendapat dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Mereka menghargai perbedaan pendapat dan mencapai keputusan melalui persatuan yang didasarkan pada hikmat kebijaksanaan, semangat kekeluargaan dan gotong royong. Pada tokoh bekerja keras dan bersama-sama merumuskan pondasi negara
tanpa memandang suku atau agama, menunjukkan semangat dan mencapai cita-cita bersama, integritas, dan prioritasme. Para pendiri bangsa memiliki komitmen kuat untuk mendirikan negara yang berdaulat dan adil, dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang digali dari budaya Indonesia sendiri. Relevansi bagi generasi muda. Pelajaran terpenting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk bersatu dan berkompromi di tengah perbedaan yang ada. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi yang jujur dan terbuka dengan mengedepankan akal sehat dan berkepentingan bersama, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.